Anak-anak, mari kita belajar tentang teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ini adalah pelajaran IPA kelas 4, tema 4, subtema 1 dan 2. Subtema 1 yaitu keseimbangan sumber daya alam. Keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam perlu dijaga agar terhindar dari bencana alam seperti erosi, banjir, tanah longsor. Nah, di sini ada kata-kata erosi. Ya, bencana alam erosi itu adalah bencana alam, ada pengikisan tanah oleh air hujan. Kemudian hewan tetap dapat mencari makan dan memiliki tempat tinggal. Selanjutnya, udara di sekitar menjadi bersih dan segar. Kalau udara bersih dan segar, tentunya kehidupan menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, jumlah dan kualitas air tetap terjaga sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam diantaranya adalah 1. Reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Dalam arti hutan itu sudah tidak ada tanamannya, supaya menjadi seimbang maka pegunungan atau gunung yang sudah tidak ada tanamannya perlu ditanami kembali. Maka itu disebut reboisasi. Yang kedua, membuat tambak dari aliran sungai untuk budidaya udang dan ikan. Tambak itu adalah tempat untuk memelihara budidaya udang dan ikan. Yang ketiga, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau dan bom ikan. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya matahari, angin, dan air. Nah, anak-anak, untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, perlu dibutuhkan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Wiwi. Baik anak-anak, Ibu akan jelaskan dalam memanfaatkan sumber daya alam kita ini adalah subtema kedua. Dan teknologi yang kita pakai seharusnya adalah teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya pemanfaatan teknologi di dalam menangkap ikan. Di dalam menangkap ikan, teknologi yang ramah lingkungan itu apa? Kapal. Kapal di sini yang ramah lingkungan adalah di sini adalah contoh kapal bermesin anak-anak. Kapal bermesin di sini ini adalah kapal kalau untuk menangkap ikan, kalau saat ini itu memang sudah memakai mesin semua. Jarang sekali kapal menangkap ikan itu sekarang menggunakan tenaga dayung atau tenaga angin. Meskipun kapal yang dipakai itu kecil atau semacam cukrek itu kapal kecil yang hanya dipakai, hanya muat untuk 2-5 orang yang biasanya menangkap ikan, berangkat sore, pulang pagi, itu juga tetap menggunakan mesin dengan bahan bakarnya solar.
Nah, di dalam menangkap ikan tadi, supaya nelayan itu bisa menangkap ikan dengan hasil tangkapan yang memuaskan, mereka menggunakan alat untuk mencari keberadaan ikan, itu namanya sonar. Sonar itu memanfaatkan gelombang bunyi. Sonar ini dimanfaatkan oleh nelayan yang sudah bukan nelayan tradisional. Maksud Ibu di sini dimanfaatkan oleh nelayan yang sudah kapalnya sudah agak besar, bukan hanya kapal yang kecil, kapal yang cukrik itu, tetapi kapal yang sudah besar. Mereka memakai alat sonar ini. Coba kita perhatikan di sini anak-anak. Nah, ini kapalnya ada di situ, alatnya dipasang, kemudian secara otomatis alat itu akan memancarkan bunyi, gelombang bolak-balik itu, sehingga kapal atau awak dari kapal tadi bisa mengetahui keberadaan ikan yang banyak itu di mana. Dengan cara itu, nelayan akan lebih dapat menangkap banyak tangkapan atau dapat menangkap ikan yang lebih banyak dibandingkan tanpa memakai alat sonar ini tadi. Yang ketiga adalah GPS. Anak-anak tahu itu bukan hanya dipakai di dalam kapal saja. Saat ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Kalau anak-anak pergi ke suatu tempat, misalnya memakai mobil, mengendarai mobil dengan orang tua, untuk mengetahui suatu tempat yang anak-anak belum pernah ke tempat itu, biasanya memanfaatkan alat yang namanya GPS ini. Di dalam GPS ini, di samping dipakai kapal tadi, ini tujuan dari pemerintah. Kalau kapalnya diberi GPS, itu maksudnya supaya ketika kapal tadi sedang beroperasi mencari ikan, itu bisa diketahui keberadaannya. Misalnya, kapal A harusnya menangkap ikan di daerah Demak, tetapi ternyata kok kapal A menangkap ikannya di daerah Jepara. Itu nanti bisa terpantau lewat alat yang namanya GPS yang terpasang di kapal itu tadi. Bagaimana Bu, kalau kapal tadi hanya melintas atau hanya lewat saja karena kebetulan jalurnya melewatin itu berbeda. Kapal yang hanya melintas, yang ada alat GPS-nya tadi, dan kapal yang menangkap ikan bukan di daerah tangkapan, di situ sudah terdeteksi. Jadi si nelayan tidak akan bisa berbohong lagi. Kalau dia atau nelayannya mengatakan, saya hanya lewat kok Pak, tidak menangkap ikan di situ. Tidak menangkap ikan di daerah yang saya tidak boleh menangkap. Tidak, di situ sudah terpantau. Kalau kapal tadi terpasang GPS. Nah, GPS ini bukan sembarangan, tetapi yang mengadakan itu adalah pemerintah. Pemerintah tadi mengharuskan nelayan tadi untuk memberi alat GPS ini dan terpasang pada kapal yang dipakai untuk beroperasi menangkap ikan tadi. GPS selain pemerintah bisa mengetahui keberadaan kapal tadi, tujuannya juga kalau ada sesuatu yang berbahaya, kapal tadi bisa secara otomatis segera terdeteksi keberadaannya. Begitu anak-anak. Ibu akan lanjutkan. Ini anak-anak ya. Teknologi yang berdampak negatif. Kalau tadi yang ramah lingkungan, kalau di sini adalah yang berdampak negatif, ini adalah kapal yang memakai alat tangkap yang namanya pukat harimau. Bentuknya bermacam-macam anak-anak, ini adalah salah satu contoh saja. Anak-anak bisa bayangkan, kalau kapalnya sebesar itu, jaring penangkapnya ikan sebesar itu, jaringnya ini bisa mengambil atau menggaruk ikan-ikan dari dasar laut, ikan-ikan yang kecil bisa terjaring, bisa terambil semua.
Dengan cara ini, pukat harimau itu dilarang keberadaannya oleh pemerintah karena di samping akan ikan-ikan yang kecil itu akan tertangkap oleh jaring pukat harimau ini, juga pukat harimau ini akan merusak terumbu karang. Makanya tidak diperbolehkan pukat harimau ini dipakai oleh nelayan dalam menangkap ikan. Selanjutnya adalah bom ikan yang biasa dipakai menangkap ikan tetapi oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab. Bom ikan di sini jangan anak-anak bayangkan bomnya itu yang sudah canggih. Bom ikan yang dipakai oleh nelayan dalam menangkap ikan ini adalah bom yang rakitan sendiri, biasanya terbuat dari botol, kemudian diberi bahan peledak sehingga diledakkan seperti ada contoh pada gambar. Jadi bom ikan yang dipakai nelayan tradisional itu adalah bom ikan rakitan sendiri. Tetapi itu jika tidak boleh, tidak diperbolehkan di dalam menangkap ikan karena akan merusak habitat ikan, ikan-ikan bisa mati dan teracuni. Ini anak-anak dampak negatif dari pukat harimau dan bom ikan tadi. Sudah Ibu katakan di awal, terumbu karangnya rusak, ikan-ikan yang kecil terjaring, kualitas air laut semakin buruk karena ada bom tadi. Otomatis di dalam bom tadi mengandung racun yang bisa menyebabkan air laut kualitasnya menjadi buruk. Di samping itu juga menyebabkan jumlah ikan menurun karena ikan kecil terjaring sehingga ikannya tidak bisa berkembang dengan baik. Demikian anak-anak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dian. Nah anak-anak, di dalam memanfaatkan SDA tadi Bu Wiwi sudah menjelaskan ada teknologi yang berdampak negatif. Nah, di sini kita akan belajar mengenai teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan sangat diutamakan dan seharusnya digunakan. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya perahu layar atau nelayan menggunakan alat tangkap yang sederhana. Nah, di sini ada gambar nelayan menggunakan jaring atau jala. Jaring ini lubangnya tidak terlalu rapat ya, sehingga ikan-ikan yang kecil masih bisa keluar dari jaringnya ya. Selain itu, jaring yang sederhana ini tidak merusak terumbu karang. Nah, ini masih disarankan untuk digunakan. Berikutnya adalah biogas. Nah, ini adalah gambar pabrik ya, tempat pembuatan biogas. Nah, ini memang tempatnya besar ya. Ini biogasnya nantinya akan disalurkan dalam bentuk yang lebih kecil ya, yang kecil-kecil untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, biogas ini berasal dari kotoran ternak dan juga bisa dari sisa limbah pertanian ya, seperti misalnya limbah jagung ya, itu bisa dijadikan biogas. Berikutnya adalah panel surya di rumah tangga. Seringkali kita melihat ada panel surya atau sel surya di jalan ya, tetapi panel surya yang di rumah tangga ini sangat disarankan. Mengapa anak-anak? Karena jika rumah tangga menggunakan panel surya, tentunya akan menghemat pembiayaan listrik. Jadi rumah tangga yang menggunakan panel surya nantinya akan mempunyai dua sumber listrik ya, dari PLN yang biasanya dipakai dan juga dari sel surya. Sel surya ini akan menghasilkan listrik ya. Jadi kalau seperti itu, yang digunakan lebih dahulu adalah listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Nanti kalau listriknya tidak mencukupi, nah baru kemudian menggunakan listrik yang dari PLN. Nah, itu ramah lingkungan
dan tentunya menghemat pengeluaran. Nah, ini ada mobil listrik. Nah, coba dilihat gambarnya anak-anak. Mobil ini sedang diapakan ini? Ya, mobil ini sedang charging ya, atau mengecas ya. Nah, ini gambar dari luar negeri ya anak-anak. Di luar negeri itu mobil listrik sudah bisa melakukan charging atau pengisian listrik di tepi jalan. Ya, tidak di semua jalan ya, tetapi ada di area tertentu yang memang bisa untuk mengecas listrik. Nah, kalau di Indonesia kita sering melihat, mungkin ada yang melihat sepeda listrik. Nah, itu juga bisa dicasnya tapi di rumah ya. Berikutnya ada mobil surya atau mobil dengan tenaga sel surya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi tenaga yang didapatkan diperoleh dari sinar matahari. Nah, tentunya mobil-mobil ini ramah lingkungan dan sangat disarankan untuk bisa dipakai supaya tidak menghasilkan polusi. Polusi itu dihasilkan, kalau mobil-mobil biasanya menghasilkan polusi dari pembakaran bahan bakarnya ya, yang berupa BBM ya, yang berupa minyak ya. Nah, penggunaan teknologi ramah lingkungan tentu saja memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi limbah ya. Tidak ada limbah yang dihasilkan ya. Nah, yang kedua, jika tidak ada limbah, tidak ada polusi, tentunya akan meningkatkan kesehatan ya. Ramah lingkungan berarti tidak ada polusi ya. Nah, artinya kita sebagai manusia juga kesehatannya akan meningkat ya, karena tidak ada pencemaran udara ataupun pencemaran air, pencemaran tanah, itu tidak terjadi. Nah, yang ketiga, jika menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, tentunya kita akan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Berarti kita tidak menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang bisa digunakan contohnya yang bisa diperbarui, misalnya air, angin, matahari tadi ya. Nah, matahari terutama ya, untuk sel surya itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Nah, yang keempat, juga bisa menghemat biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud di sini adalah produksi dari bahan bakar minyak ya, dari BBM. Jadi untuk menghemat biaya penggunaan bahan bakar minyak bisa menggunakan sel surya. Untuk menghemat listrik, membayar biaya PLN misalnya, bisa menggunakan panel surya yang ada di rumah. Jadi teknologi ramah lingkungan seharusnya semakin ditingkatkan dan tentunya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup yang lain, sehingga bumi tempat kita tinggal tentunya akan lebih. Demikian anak-anak, semoga penjelasan subtema 1 dan subtema 2 ini bisa anak-anak pahami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, Bapak Ibu Guru berharap tetap semangat selama belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua di rumah. Saat ini kami juga berharap anak-anak dapat menerapkan kebiasaan baru. Misalnya, setiap kali anak-anak selesai beraktivitas, anak-anak harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Jika anak-anak hendak keluar rumah atau anak-anak sedang sakit, anak-anak harus memakai masker. Ingat juga anak-anak juga harus senantiasa makan makanan bergizi dan olahraga secara teratur, meskipun olahraganya dilakukan di rumah, karena kita harus tetap menjaga jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan kami, anak-anak dan keluarga tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.
Tuhan memberkati.